hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sambil kita mau angkat satu nyanyian, katakan, jiwaku merindukanmu ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu ya Tuhan. Jiwaku merindukanmu ya Allah yang hidup. Amin. Jiwaku haus kepadamu ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu. Kau sumber pengharapan kami, pengharapanku, penolongku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur Tuhan, syukur kepadamu, sumber pengharapan, sumber pengharapanku, penolongku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu, sepertimu. Jiwaku merindukanmu Tuhan. Jiwaku merindukanmu ya Allah yang hidup, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, penolongku dan Allah, tiada yang sepertimu, tiada yang seperti. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Mari saudara kita bangkit berdiri. Sekali lagi katakan, jiwaku merindukanmu, jiwaku, jiwa kami sungguh merindukan Engkau Tuhan. Ya Allah
Allah yang hidup. Amin. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu Tuhan. Jiwaku, sungguh kami merindukan Engkau dalam setiap hidup kami Tuhan. Ya Allah yang hidup. Amin. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah ya. Oh, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, dan tiada yang sepertimu, tiada yang seperti. Ku bersyukur kepadamu. Kau sumber pengharapan kami, pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu Tuhan, sepertimu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Terima kasih, kami mempunyai Allah yang tidak ada seperti Engkau Tuhan. Engkau yang mengasihi kami dengan kasih yang sudah dibuktikan di atas korban-Mu, di atas kayu salib, menyelamatkan kami, membuka pintu sorga. Kiranya Tuhan kami tidak menyia-nyiakan kebaikan dan kasih-Mu. Terima kasih, kami percaya hari ini juga Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami, dan Tuhan selalu menyertai kami dan melindungi kami. Terima kasih, kami siapkan hati kami untuk menerima firman Allah di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan shalom. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 3. Rumah Bapa. Ya. Janganlah gelisah hatimu. Ya. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Percaya kepada Allah, percaya kepadaku, kata Yesus. Ya. Lalu jangan gelisah. Hari-hari ini orang banyak gelisah. Ya. Terus di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Ya. aku mengatakannya kepadamu. Nah, Tuhan tidak berdusta. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Terus, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. ya, Tuhan itu naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita. Ya, terus
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Ya. aku akan datang kembali. Nah, ini janji Tuhan, datang kembali. Dan Sisa ini yang belum lahir di Bethlehem, ya, sampai mati di Golgota, naik ke sorga, bangkit naik ke sorga, itu sudah. Sisa satu, Tuhan datang kembali. Ya, orang tidak percaya. Semua orang yang beriman, yang tahu, pasti tahu bahwa Tuhan Yesus datang satu kali kelak. Nah, pada waktu Tuhan datang, di mana kita? Di mana saya dan saudara? Ya, lanjut dibaca. Dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, Ya. kamu pun berada. Supaya di mana aku ada, di situ kamu ada. Itu kerinduan hati Tuhan. Apa itu juga kerinduan hati kita? Di mana Tuhan ada, kita juga ada. Ya. Jadi kita hari-hari ini jadi orang Kristen yang benar. Orang Kristen yang tidak hanya memeluk agamanya, tetapi orang Kristen yang kelihatan kekristenannya melalui kelakuan hidup hari-hari. Ini yang Tuhan cari. Ketika Dia datang, kita ada di tempat di mana Dia ada. Kalau tidak, tempatnya beda. Ya, itulah sebabnya saya dorong saudara rajin beribadah. Dirikan mezbah, ibadah doa. Baik itu secara bersama di gereja, baik itu secara pribadi. Tekuni membaca Alkitab. Alkitab mengajar, sebab itu bertekunlah di dalam pembacaan Alkitab, kata firman Tuhan. Ya, kemudian berjalan dengan Roh Kudus, tidak berjalan dengan daging. Nah, kalau kita lakukan seperti ini, saya kira itu pasti orang itu ada bersama Tuhan nanti. Kalau tidak, tidak. Jangan saudara merasa tersiksa. Ini gembala sudah cukup hari Minggu, ya ibadah doa lagi, ibadah lagi pendalaman Alkitab, ya disiksa kita ini. Tidak saudara, tidak. Ya, semua itu untuk melatih kita di dunia ini supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kalau kita lihat tabernakel itu, nanti sesudah tirai yang robek itu, sesudah ruang suci, yang memisahkan ruang suci dan ruang maha suci, ada namanya tirai, pintu tirai. Itu ketika Yesus mati di kayu salib, tirai itu terbelah dua. Sehingga Dia buka jalan baru, kita bisa sampai ke Bapa. Ya, Dia membuka jalan. Nah, kita dekat tirai sekarang. Ini harus dimatikan lebih banyak. Kedagingan kita, keinginan daging kita, sukanya cuma mau senang-senang duniawi ini, sukanya ibadah tapi tidak memberikan persembahan yang benar. Ada orang datang ibadah bukan persembahan yang benar. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan. Jadi harus ada rasa bobot beratnya, sama dengan kalau orang berkorban. Ya, kalau orang punya uang 1 miliar, korbannya cuma 1 juta, tidak berat. Tidak berat. Tapi kalau punya 1 miliar, korbannya 500 juta, cukup berat. Apalagi kalau 1 miliar dikasihkan semua. Ya, ibadah itu juga seperti itu. Kita harus mengalami beratnya itu. Ya, bukan hanya ringan-ringan, mau cepat datang, cepat pulang, duduk saja santai. Ya, tidak membuka hati. Ini yang saya ajarkan hal-hal yang baik. Ya, jangan merasa dipaksa, disiksa. Ya, tidak seperti itu. Ya, puji Tuhan. Jadi nanti Tuhan Yesus datang kembali, kita ada di mana? Pertanyaan itu harus dari sekarang. Kita di mana?
Kalau Kristen saya tidak benar sekarang, itu diragukan datangnya Tuhan, ada bersama Tuhan. Kekristenan kita harus ada berat nilainya di mata Tuhan. Ya, bahwa ini orangku benar. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Ya, iman itu belum melihat, sudah percaya. Ya, orang yang belum melihat sudah percaya, itu nanti diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Kalau masih hidup. Ya. Iman belum melihat, percaya. Oh, Tuhan datang kembali, percaya. Tuhan mati di Golgota, tidak lihat, tapi saya percaya. Tuhan lahir di Bethlehem, saya percaya. Saya percaya apa? Firman. Sekarang orang meragukan firman Allah. Hati-hati ya dengar YouTube itu. Ada salahnya. Buktinya apa? Tuhan menjadikan laki-laki dan perempuan satu pasang. Kita sekarang diajar, nah boleh ada istri dua. Tapi kan Abraham 2 istrinya. Daud berapa istrinya? Ini penyesatan. Ya. Tapi pada mulanya tidak demikian kata Tuhan. Laki-laki 1, Adam 1, Hawa 1. Tuhan tidak menciptakan Adam 1, 2 Hawa. Untuk dijadikan 1, tidak. Itu pada mulanya. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, maka manusia seperti Salomo, seperti Daud, seperti Abraham, bapaknya orang beriman, tapi dia tidak sempurna. Dia melakukan kesalahan yang harus dibayar sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya. Jadi jangan, oh ini tidak benar artinya gitu, tidak cocok. Ya, tidak cocoknya itu karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Ya, supaya kita baca, kita kembali dikatakan Injil Matius, tidak demikian awalnya. Jadi laki-laki dan perempuan itu cuma 1 pasang, suami dan istri. Ya. Jatuhnya manusia dalam dosa, makanya kita jangan jatuh dalam dosa, hindarkan diri. Ya, saya tidak bisa bacakan semua itu, semuanya ayatnya lengkap. Larikan dirimu dari segala kejahatan, kata Korintus. Lari, jangan dekat-dekat. Kita mau dengar tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali itu sebagai apa? Hakim. Hakim. Yesus datang kembali pada kali kedua sebagai hakim. Selain sebagai raja di atas segala raja, dia juga akan datang sebagai pengantin pria, mempelai pria surga untuk gereja yang nanti menjadi mempelai wanita yang tinggal di Yerusalem baru. Jadi kalau kita mau meningkat, ya, dari bayi yang baru lahir jadi anak, jadi orang yang bertumbuh dewasa, kemudian menikah. Itu gereja adalah suatu pergerakan. Dari halaman masuk ruang suci, masuk ruang Maha Kudus. Ini gerak maju yang benar. Sekarang banyak orang ngajari gerak maju yang salah. Ya. Gerakan maju yang benar dari halaman ruang suci, ruang Maha Suci. Dari kekristenan bayi, anak-anak tumbuh, ya, tumbuh menjadi apa? Dewasa, kemudian menikah. Sama dengan kita, dari lahir bayi terus tumbuh sampai dewasa, sampai menikah. Ya, karena itu mari kita perhatikan bahwa kekristenan jangan stagnan, macet. Oh, saya sudah lahir baru sekali, sudah. Kita harus terus dibaharui. Nah, dibaharui oleh apa? Oleh firman. Oleh apa? Roh Kudus. Ya. Jadi kekristenan bukan hanya janji Tuhan, aku diberkati, membalikan persepuluhan, aku diberkati, memberi persembahan. Bukan sampai di situ saja. Mengembalikan persepuluhan itu karena mengasihi Tuhan, bahwa firman-Nya yang memerintahkan. Tidak usah pikir-pikir nanti aku diberkati, tingkap langit dibuka, jangan.
Ya. Apa yang dikatakan Tuhan lakukan dengan setia. Nanti kita diberkati. Memberkati orang banyak. Ya, misalnya kita memberi persembahan-persembahan kita, tidak usah mesti digembor-gemborkan. Ya, tidak usah. Mari kita lanjutkan dulu baca Kisah Rasul 10 ayat 42. Nah, di kedatangan Tuhan nanti sebagai hakim. Kisah para Rasul pasal 10 ayat 42. Dan ia telah menugaskan kami Ya, memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi ya, bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. dia nanti ditentukan menjadi hakim antara orang hidup dan orang mati. Ini bukan orang hidup secara fisik atau mati secara fisik. Orang hidup rohaninya berkenan kepada Tuhan, orang benar, kita semua akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Kita semua. Bukan untuk dihukum ke dalam neraka, tidak. Neraka itu ada. Jangan dengar itu yang macam-macam bahwa neraka itu tidak ada. Bahwa orang dimaksud di neraka itu penghukuman sementara. Ya. Ada ajaran seperti itu, bahwa nanti orang itu kalau sudah cukup dikasih naik, dikasih keluar, sampai iblis pun akan sekali masuk di dalam neraka tidak keluar sampai selamanya. Jadi jangan mau masuk neraka. Ya, di sana Alkitab bilang apa? Ulat pun tidak mati, kata Injil Markus. Ya. Markus 9 ayat 47 mulai. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Ya, Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, ya. daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Itu bukan berarti saudara cungkil mata saudara. Ada dua mata yang baik. Artinya menggunakan mata yang baik, jangan mata yang menyesatkan kita. Hati-hati dengan mata. Dari mata bisa turun ke hati. Dari mata bisa berbuat dosa. Ya. Terus Di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Api tidak padam. Siapa bilang apinya di neraka satu waktu dipadamkan? Orang keluar cukup hukumannya. Tidak. Ini pengajaran membuat manusia jadi tidak takut Tuhan. Ya, jadi jangan ditipu sama setan, ya. Takut kepada Tuhan karena di sana apinya tidak padam. Ulat pun tidak mati, bayangkan. Satu kali masuk tidak keluar. Harus ada namamu di kitab kehidupan. Siapa yang ada di dalam kitab kehidupan? Orang yang dilahirkan baru. Saya punya anak lahir, saya daftarkan di pemerintah. Kalau kita lahir baru dalam Tuhan, nama kita disuratkan dalam kitab kehidupan. Dan jaga jangan sampai dihapus. Jadi betapa jadi orang Kristen bukan hanya memeluk satu agama, masuk gereja asal-asalan. Tidak seperti itu, saudara, tidak. Sekali lagi saya katakan, jadilah orang Kristen yang benar-benar Kristen. Pikul salib, menyangkal diri, ikut Tuhan. Ya, jangan cuma hendak berkatnya Tuhan membuat kita enak tanpa kita minta. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, Tuhan memberkati. Ya, mari kita baca lanjut sekali lagi. Ayat yang ke-45 mulai enaknya ini. Ya, ayat 43. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Ya, penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, Ya, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka. ya, jangan kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka. Kalau ini yang menyesatkan, artinya tangan ini dipakai buat jahatan. Penggal, artinya penggal itu jangan lagi berbuat. Kalau sudah terpenggal, tidak ada tangan, kan tidak bisa berbuat jahat. Artinya Tuhan berhenti berbuat jahat dengan tangan.
Tangan bisa mencuri, tangan bisa melakukan segala kejahatan, bisa menunjuk orang dengan jari itu. Ya, terus ke dalam api yang tak terpadamkan. api yang tidak terpadamkan, neraka itu tidak pernah terpadamkan. Itu disediakan untuk iblis dan kepada pengikut-pengikutnya, kepada nabi-nabi palsu, kepada guru-guru palsu, kepada pendeta-pendeta palsu. Lanjut. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Ulat pun tidak mati. Orang kau masuk di sana tidak mati. Dia rasakan sakitnya. Dia meraung-raung di sana. Cerita Lazarus dan orang kaya dalam Lukas 16. Jadi jangan percaya kalau katakan tidak ada neraka. Neraka tempat penghukuman kekal. Kata kekal itu terus ada. Ya. Lanjut dibaca. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah. Ya. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Ya, terus. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati. Ya. Dan apinya tidak akan padam. Ulat tidak mati, api tidak padam. Ini membuat kita harus berani hidup dengan takut akan Tuhan. Takut Tuhan itu dari kecil diajari pada anak-anak. Takut Tuhan itu harus ukurannya kita takut Tuhan lebih dari orang lain takut Tuhan. Kalau orang lain takut Tuhannya 80%, saya 100%. Ini namanya takut Tuhan lebih dari orang yang takut Tuhan. Itu yang Tuhan cari. Jangan takut Tuhan. Cuma sekedar takut Tuhan. Takut kalau saya buat ini nanti tidak diberkati. Bukan begitu. Takut Tuhan memang benar-benar takut Tuhan. Menghormati Tuhan. Mentaati Tuhan. Mengasihi Tuhan. Salah omong cepat-cepat perbaiki. Minta ampun. Ya. Salah di pikiran cepat-cepat memperbaiki. Minta ampun. Makanya Tuhan bilang jangan menghakimi. Karena kita tidak sempurna. Kita pun banyak kekurangan. Kita pun banyak dosa. Sebab kalau kita menghakimi, kita juga akan dihakimi. Kan nanti Tuhan datang kembali seperti hakim. Semua orang mempertanggungjawabkan kepada Dia. Termasuk kita. Tahta pengadilan Kristus. Kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Kata Rasul dalam Korintus. Tapi untuk menerima apa? Pahalanya. Baik atau kurangnya. Ya, tapi orang yang di luar Kristus yang tidak mau diperbaiki. Tidak mau hidup benar. Tidak mau bertobat. Itu masuk dalam penghakiman kemudian dibuang dalam hukuman kekal. Api. Neraka, lautan api. Ya. Kisah Rasul 10 ayat 42 tadi baca lagi baik-baik. Menghakimi orang benar dan orang yang mati, orang hidup itu orang benar. Ya. Silakan dibaca. Sekali lagi. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Jadi dia menjadi hakim untuk orang yang hidup, yang sudah dihidupkan. Tadinya kita mati dalam dosa. Sekarang kita dihidupkan oleh Tuhan. Kita jadi orang hidup, tapi tetap ada penghakiman. Ya, jangan pikir kita orang hidup sudah dihakimi. Menghakimi orang hidup dan orang mati. Orang mati itu yang tidak pernah hidup rohaninya, tidak pernah bertobat. Itu manusia duniawi. Yang sudah pasti, kata Wahyu 20, dibuang ke dalam lautan api. Ya, kita baca ya Wahyu 20. Supaya kita semua di akhir zaman ini
menjadi orang-orang yang takut Tuhan. Takut Tuhannya lebih dari ukuran orang lain. Tadi saya katakan takut Tuhan lebih dari ukuran orang takut. Mari Wahyu 20 ayat yang ke-11. Hukuman yang terakhir. Ya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Ya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit. Ya, lenyap. Dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Lenyap langit dan bumi. Sebelum terjadi ini, Rasul Petrus sudah mengingatkan bahwa langit dan bumi yang ada akan dihancurkan sedemikian rupa. Dalam nyala api dan belerang. Ada orang mengatakan nanti akan hukuman air bah lagi seperti zaman Nuh. Tidak. Tidak. Tuhan tidak akan menghukum manusia isi bumi ini lagi dengan air bah. Tidak. Tetapi yang saya baca di Alkitab, bahwa api dan belerang, itu tadi saya gambarkan, kalau satu gunung ruang saja sudah bikin susah. Atap dari gereja-gereja di sana bocor dengan batu-batu. Kita di kota Manado ini mendapatkan debunya. Kalau di sana mendapatkan kerikilnya, batunya. Ya. Itu baru satu gunung. Baru satu daerah wilayah. Pesawat dari Jakarta, Surabaya, dari mana-mana, Makassar tidak bisa datang ke Manado. Gimana saudara? Lihat. Di sini kita lihat ketidakberdayaan manusia. Manusia kecil, debu. Mazmur mengatakan manusia itu cuma debu, tanah. Apa yang disombong dan dibanggakan manusia? Nggak ada, nggak ada. Sungguh nggak ada. Ya. Apa yang Tuhan katakan? Karena manusia jatuh dalam dosa, maka manusia mati. Kembali kepada debu. Tapi tunggu hukuman dan pahala tergantung kita. Dan dia akan datang jadi hakim. Jadi jangan tidak percaya Alkitab. Kalau baca yang negatif dari kehidupan orang-orang, bahwa tokoh-tokohnya orang, jangan tertipu bahwa ini Alkitab tidak benar. Tidak. Enggak ada satu kata yang salah dari Alkitab, karena itu firman Allah. Ketika Adam jatuh dalam dosa, apa kata Tuhan? Ya, karena kamu debu, kembali debu. Percaya? Kejadian pasal 2. Tidak ada satu kata yang harus diragukan dari Alkitab. Saya percaya ya Alkitab ini, karena Alkitab ini sudah merubah hidup saya. Walaupun belum sempurna. Saya sedang menuju kesempurnaan, tapi dia merubah hidup saya. Kejadian pasal 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Ya. Karena dari situlah engkau diambil. Di situ engkau diambil, tanah. Ini manusia ini cuma tanah, ya. Terus sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Engkau debu dan akan kembali kepada debu. Kejadian pasal yang kedua. Kita baca ya, ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuk. Manusia yang dibentuk dari mana? Ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Ya. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Debu tanah. Apa yang kita sombong? Cantik, ganteng, kaya, pembesar. Cuma debu. Cuma hembusan nafas. Ya. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kembali kepada debu. Coba lihat orang kalau sudah mati 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, gali kuburnya, tanah, onggokan tanah.
Ada tulangnya. Saya dari kecil menyaksikan itu. Opa oma saya kuburnya dipindah. Jadi dia punya tulang, tanah itu ya ditaruh di guci, dipindahkan ke tempat lain. Ada bahan-bahan yang baik, kualitas baik, seperti sandal. Saya lihat masih ada sandalnya. Ya. Tapi Alkitab mengatakan manusia dari tanah dihembusi nafas kembali ke tanah. Karena manusia berdosa. Jadi lebih baik kita belajar hidup Tuhan rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, ada yang bisa disombong-sombongkan di dunia. Ngapa yang sombong? Tanah kok, cuma hembusan nafas. Ya. Kalau kita baca Kejadian pasal 3, kau kembali kepada tanah. Itu gali kuburan. Nah, satu lagi membuktikan bahwa firman itu tidak salah. Ayat 16 Kejadian 3. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Ya. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, Ya. dan ia akan berkuasa atasmu. Tanya ibu-ibu yang hamil. Ya, susah payah mengandung. Susah payah mengandung kubuat sangat banyak. Dan dengan sakit engkau melahirkan dan membesarkan anak. Makanya Alkitab menekankan seorang anak harus hormat pada orang tua. Hormati orang tuamu, taati orang tuamu dalam Tuhan. Itu perintah penting kata Tuhan. Supaya umurmu panjang dan bahagia hidupmu di bumi. Bukan anak-anak itu kurang ajar sama orang tuanya. Bukan anak-anak itu kalau orang tuanya sudah tua dibiarkan. Sebab ada perintah penting ini. Susah payah seorang ibu mengandung. Sakit waktu melahirkan. Saya 1 tahun di kandungan. Ibu saya hampir dinyatakan mati. Kalau ibu saya mati, maka saya juga mati. Tapi oleh kemurahan Tuhan, saya boleh hidup sampai sekarang di usia lanjut, masih boleh melayani. Terima kasih Tuhan. Zaman saya lahir, gak ada teknologi yang canggih seperti sekarang. Tidak banyak dokter ahli kandungan, bidang kandungan seperti dokter tidak ada. Dokter umum bingung dia ini, anak tidak bisa keluar sudah sekian. Sampai akhirnya 1 tahun genap 12 bulan mengandung, mama saya mengandung, saya keluar. Jadi berarti sudah 3 bulan di dalam kandungan, seharusnya sudah di luar. Sudah 3 bulan itu anak-anak sudah makan pisang-pisang yang diiris, minum susu. Saya masih di kandungan, susah payah. Anak-anak tidak hormat, tidak patuh, sudah tua, mamanya dihina-hina. Ada berkatnya tidak dikasih mamanya. Nggak boleh begitu ya. Ya, supaya panjang umurmu. Nah itu Alkitab mengatakan, dari debu kembali debu, susah payah mengandung. Enggak cocok tidak? Bisakah dibuktikan? Berarti Alkitab ini bukan ketidakkebenaran, kebenaran yang dapat dibuktikan. Saya melihat ibu yang mengandung 2 anak di dalam, susah payah. Ya, anak-anaknya keluar tidak hormat sama orang tuanya, nuntut orang tua, tidak pernah hormati orang tua. Ya, bahasa Efesus 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak,
Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Taati orang tua dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Harus. Terus. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Nah, itu kata perintah penting, garis bawah, pakai stabilo. Hormati ayah ibumu, ini suatu perintah penting. Supaya apa? Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kenapa banyak anak-anak muda tidak panjang umurnya, tidak bahagia hidupnya? Karena tidak hormat pada orang tuanya. Coba anak-anak hormat sama orang tua, membahagiakan orang tua, pasti umurnya panjang di bumi dan bahagia. Panjang umur tapi tidak bahagia, apa gunanya? Jadi panjang umur dan bahagia bagi anak-anak yang menghormati orang tuanya. Betapa susahnya seorang ibu mengandung, melahirkan anak. Dan anak itu besar, anak yang tidak tahu berbakti pada orang tua, menuntut orang tua. Ini tidak betul. Ya, tidak betul. Jadi Alkitab ini satu kebenaran. Nanti Tuhan juga datang sebagai hakim. Karena itu perintah Tuhan di dunia ini, kita jangan saling menghakimi. Ya, jangan saling menghakimi. Karena dia itu hakim yang benar. Hakim yang benar ini tidak bisa disuap. Jangan suap kepada Tuhan. Ya, kalau kita memberi persembahan, beri persembahan kita kepada Tuhan. Ini kan dari engkau, ya, oleh engkau, kepada engkau. Jangan pikir kita punya. Kita beri persembahan, kita mengembalikan persepuluhan, itu wajib. Tapi itu bukan menyuap Tuhan supaya diberkati, tapi mengasihi Tuhan. Karena itu perintah Tuhan yang harus kita taati. Dan hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan mengelola ini tidak boleh sembarangan. Makanya saya selalu mengatakan, penghasilan seorang hamba Tuhan bukan nafkah hidup. Jadi pelayan Tuhan jangan jadikan itu nafkah hidup, tapi panggilan Tuhan. Tidak semua orang dipanggil untuk melayani Tuhan, dan melayani Tuhan dengan cinta, kasih. Ada hamba Tuhan mengatakan, kalau kita mengasihi, kita harus memberi. Ya, mari kita baca itu. Makanya Tuhan mengatakan, dia tidak bisa disuap, hakim ini, dan adil dan benar. Hakim tidak bisa disuap, hakim yang adil dan benar. Jangan suap Tuhan. Ya. Tapi berlakulah yang benar, sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Supaya pada waktu dia datang, kita bebas. Tidak kudapati apapun yang salah. Coba. Ya. Jadi mendengar firman itu harus teliti. Mendengar, melakukannya dengan teliti. Tidak dikurangi. Karena Tuhan katakan jangan menambahi firman-Ku dan jangan mengurangi. Orang yang mengurangi dapat hukuman. Orang yang menambahi juga dapat hukuman. Ya. Saya ingin baca tentang menghakimi. Karena nanti ada hakim yang benar, hakim yang adil. Kita baca Matius 7 ayat 1 sampai 7. Kita belajar ya, supaya kedatangan Tuhan sebagai hakim tidak menghakimi saya. Ya, karena saya tidak dihakimi menurut apa yang saya buat ini, tidak ada yang salah ditemukan oleh Tuhan. Kalau kita tidak mau salah, belajar Alkitab, lakukan apa yang kata Tuhan. Ya, Matius pasal 7 ayat 1 sampai 7, perhatikan baik-baik. Hal menghakimi. Ya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ya, jangan menghakimi supaya tidak dihakimi. Terus,
Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, Ya, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Itu ajaran Tuhan. Mari perhatikan hidup kita. Hakimi hidup kita hari-hari ini. Duduklah diam dalam persekutuan ibadah. Dengarkan firman, mengajar kita. Jadi kita gereja Tuhan bukan hanya memerlukan penginjilan, tetapi pengajaran. Pengajaran itu sekaligus pendidikan. Bagaimana orang Kristen harus berlaku. Bagaimana orang Kristen supaya tidak dihakimi. Jangan menghakimi. Ya. Terus, Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? kenapa kau lihat selumbar? Selumbar itu apa? Begitu halusnya itu di mata saudara. Kita, tapi apa? Ada balok besar di mata. Terus, Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, ya, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, ya, padahal ada balok di dalam matamu? ya. Terus, Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu ya. dari mata saudaramu. Keluarkan dulu balok ini. Ya. Manusia itu sering sukanya menghakimi. Cuma lihat sedikit dia menghakimi ini, belum tahu dalamnya. Ya. Jangan menghakimi supaya kita tidak dihakimi. Jangan cepat-cepat mengeluarkan perkataan penghakiman sebelum kita tahu benar duduk persoalannya. Supaya kita tidak dihakimi. Ya. Karena nanti Tuhan Yesus datang kembali pada kali kedua, hakim. Di atas semua hakim. Hakim-hakim di dunia yang berani meminta sogok, menyuap hakim, itu nanti diadili. Sebab kalau sudah disuap, nanti yang tidak benar dibenarkan. Ini bahayanya. Makanya pengkhotbah mengatakan kepada kita, di tempat pengadilan, di situ tidak ada keadilan seringkali. Itu pengadilan manusia. Yang salah bisa dibenarkan, yang benar bisa disalahkan. Jadi saudara, mari kita belajar Alkitab. Ya, lihat contoh yang baik dari seorang hamba Tuhan. Tiru yang baik, jangan tiru yang jahat. Jangan juga tertipu, ya. Jangan juga belajar hanya dari YouTube. Tidak usah ke gereja, YouTube tok. Saya menaruh kasih kepada jemaat di akhir zaman ini. Sambil saya jaga diri saya jaga keluarga saya memberitahukan pada jemaat bahwa saya yakin sekali Tuhan tidak lama datang. Saya sangat yakin. Mari kita memperbaiki hidup kita, masih ada waktu. Kita hari ini ngajar kita akan menghadap hakim yang benar. Jadi jangan menghakimi. Karena kita menunjuk orang, kita juga salah. Makanya mari kita belajar. Nuntut diri kita, jangan nuntut orang lain supaya kita tidak dihakimi. Jangan cepat-cepat mengeluarkan perkataan menghakimi supaya kita tidak dihakimi. Karena dengan perkataan kita akan dihakimi menurut ukuran ucapan kita. Nah nanti Tuhan datang, kita pertanggungjawabkan hari ini kita ngomong aja. Coba kita baca ya Matius 12 ayat 33. Sampai kata-kata kita, ucapan kita. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, Ya. maka baik pula buahnya. Ya, Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik,
maka tidak baik pula buahnya. Iya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Nah, dari kelakuan kita dikenal orang. Walaupun kita tidak sempurna, tapi orang bisa tahu ini orang takut Tuhan, ini orang hidup benar. Ya, terus, Hai kamu keturunan ular beludak. hai kamu keturunan ular beludak. Ini kemunafikan. Terus, Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? ya kalau orang jahat itu tidak bisa bicara baik. Perkataannya itu sudah tahu ini tidak benar, ini kata-katanya menghakimi, ya, seperti preman. Terus, Karena yang diucapkan mulut Ya. meluap dari hati. nah itu yang keluar dari mulut dari hati. Walaupun Mazmur 12 ayat 3 mengatakan sekarang banyak gereja Tuhan, ya, bicaranya dusta, lain di mulut lain di hati. Tapi Alkitab mengatakan harusnya apa yang kita ucapkan di mulut itu dari hati kita. Terus, Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik ya, dari perbendaharaannya yang baik. kalau mau tahu orang itu baik, dengar kata-katanya. Keluar dari hatinya yang baik itu juga. Terus, Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. perhatikan ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, Ya. setiap kata sia-sia Ya. yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Pada hari penghakiman. Jadi ada hari penghakiman. Dan Tuhan itu ditentukan menjadi hakim. Dan hakim yang tidak bisa disogok. Apa yang kita lakukan sekarang itu kita tidak bisa sangkal. Tidak ada pengacara, tidak ada pembela yang mau membela. Makanya hati-hati ya. Hati-hati kalau dengar perkataan. Orang itu bisa dinilai dari kata-katanya. Ya. Makanya jangan menggunakan kata-kata menipu, tipuan. Mazmur 17, jaga bibir kita ya. Karena itu nanti dihakimi, tidak bisa lari, direkam di sana, dicatat. Pada tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, kamu kan dusta. Kamu kan menuduh orang yang tidak. Kamu ingin orang itu dicelakakan. Kamu benci sama dia. Itu semua keluar. Nah sekarang kita duduk dalam penghakiman. Makanya Alkitab mengatakan dalam surat Petrus, gereja Tuhan dulu lebih dahulu dihakimi. Jangan saudara tidak suka datang ibadah. Jangan suka tidak dalam pertemuan ibadah. Karena kita ini duduk dalam pertemuan ibadah dihakimi Tuhan. Apanya? Dalam firman itu. Oh saya salah. Itu yang benar. Oh saya tidak benar di sini Tuhan. Saya sudah salah kata-kata saya. Saya suka menghakimi. Ampuni saya. Perbaiki itu. Sementara saya berkhotbah, saya juga dengar suara Tuhan. Kamu juga begitu toh, perbaiki. Sementara saya persiapkan firman, saya sembahyang, Tuhan bicara, ini kamu dulu, baru ajarkan. Ya. Mazmur 17 ayat 1-3. Perhatikan baik-baik. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Ya. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku. Ya. Dari bibir yang tidak menipu. Bibir yang tidak menipu. Kata-kata yang tidak salah. Ya. Jangan merayu. Ya. Terus. Daripadamulah kiranya datang penghakiman. Dari Tuhan itu penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Ya, mata Tuhan melihat apa yang benar. Terus. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, Ya. dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Iya, tidak. Mulutku tidak terlanjur. Mulut juga jangan terlanjur. Menyakiti orang dengan kata-kata. Baru kita bilang sorry ya.
Enak gitu. Ya, lanjut ayat 4. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, Ya, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. ya, Langkahku tetap mengikuti jejakmu, ya. kakiku tidak goyang. Hati-hati dengan kata-kata. Ya, jangan bibir menipu. Jangan bibir merayu. Saya selalu ingatkan gadis-gadis, kalau sudah remaja, ya sudah jadi orang remaja, hati-hati, rayuan gombal. Ya, hati-hati. Kan perempuan itu kalau dirayu, aduh, dia tidak tahan, berbunga-bunga dia. Karena itu saya ingatkan orang muda yang terlalu cepat-cepat percaya. Baik, di mulutnya baik, tunggu nanti kelakuannya. Makanya kamu tidak bisa kalau tidak jadi dewasa. Ya, ada firman, ukur. Ini orang merayu saya ini. Ya, hati-hati dengan rayuan gombal. Sekarang ini ada rayuan gombal dari banyak penyesat, dari banyak pendeta palsu, dari banyak guru palsu, dari banyak nabi palsu. Itu kaki tangan antikris, dan antikris itu salah satunya yang menyesatkan nanti manusia, rayuannya. Rayuan gombal menyesatkan manusia masuk mengikuti dia, antikris. Mujizat dia buat, orang lari ke sana. Ya, apa setan tidak bisa buat mujizat? Bisa. Hati-hati, rayuan. Coba Hawa tidak ladeni ular itu, tidak jadi rayuannya ular. Kata-kata menipu, hati-hati dengan rayuan. Amsal 26 ayat 28. Tolong dibaca. Hati-hati ya. Amsal 26 ayat 28. Lidah dusta membenci korbannya, Ya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. mulut licin, rayuan ini. Nanti antikris merayu. Melalui siapa? Nabi palsu. Melalui siapa? Guru palsu. Melalui siapa? Pendeta palsu. Kan saya bilang mimbar ini bukan jaminan. Orang yang di balik mimbar itu sudah 100% selamat. Kita berjuang. Apa yang kita ajarkan diri kita. Ya, antikris nanti gitu. Kasih mujizat, kasih apa? Jangan cepat-cepat. Orang tertarik. Hebat ini. Dipakai Tuhan. Salah. Bangsa Israel tertipu. Sudah bangun bait Allah. Yang duduk di sana siapa? Yang menjadi sponsornya itu. Ternyata dia antikris. Nanti di hari terbuka, dia lihat orang yang ditikam lambungnya itu, meratap mereka. Aku sudah tombak lambungnya. Itu ternyata Tuhan yang kita tolak dulu, kita salibkan. Banyak orang Kristen nanti tertipu. Sekarang waktunya banyak penipu. Saya harus tahan mendengar ajaran yang benar itu, ajaran yang menyakitkan daging kita untuk dilakukan. Itu yang benar. Sungguh inilah zaman yang sangat-sangat menyesatkan, sesat. Penyesatan sama akhir. Ya. 2 Tesalonika 2, ini yang terakhir kita baca. Ya. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang, Ya.
dengan cara yang bagaimanapun juga. Ya, Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, sebelum Tuhan datang kembali nanti sebagai hakim, sebagai raja di atas segala raja, sebagai mempelai pria sorga, harus terlebih dahulu dinyatakan murtad. Harus ada datangnya namanya antikris. Dan sekarang ini sudah mulai bekerja melalui nabi palsu, pendeta palsu. Lihat orang yang bicara itu bagaimana rupanya. Lihat bagaimana kelakuannya, bagaimana buah hidupnya. Kalau sama gembala saudara, saudara hari-hari lihat dan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Adakah orang yang saya tipu di sini? Adakah orang yang saya perlakukan dengan tidak benar? Kalau saya menyinggung saudara, saya ada salah, saya minta maaf, kasih tahu. Ya, itu yang harus kita lakukan di akhir zaman. Jangan jauh. Orang jauh itu tidak ada gunanya, itu tidak betul itu. Apalagi orang tidak berbuat salah. Baca lagi itu, lanjut. 2 Tesalonika pasal 2. sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, Murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, manusia yang durhaka. harus binasa. Siapa itu manusia durhaka? Antikris. Terus, Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. itu setan. Dari dulu dia jadi mau mengimbangi Allah, dia mau meninggikan diri. Aku mau jadi Allah, sama Allah, Lucifer itu. Padahal tadinya malaikat yang memuji menyembah Tuhan yang luar biasa, sampai semua malaikat itu memuji menyembah. Hati-hati kalau kita diberi talenta-talenta yang baik oleh Tuhan, hati-hati menggunakan. Terus, Bahkan ia duduk di bait Allah ya, dan mau menyatakan diri sebagai Allah. dia duduk di bait Allah nanti. Ini sekarang Israel tidak punya bait Allah. Itu sudah diruntuhkan. Yang dikatakan Tuhan, tidak ada batu tersusun di atas batu yang lain. Rombak bait Allah ini aku bangun 3 hari, itulah tubuhnya, kematian kebangkitannya. Dan betul itu dihancurkan oleh Jenderal Titus. Dan tidak ada bait Allah. Mereka pergi ke tembok ratapan. Mereka sangat butuhkan bait Allah dari batu. Soal kita sekarang ini bukan memperbukan bait Allah batu. Kita mau membangun bait Allah yang rohani ini. Ya. Merombak bait Allah ini. Aku membangun dengan kematian kebangkitanku, kata Tuhan. Ini hidup kita, bait Allah. Ya, jangan rokok nikotin masuk, rusak paru-paru kita. Jangan minum minuman mabuk, rusak tubuh kita, hidup kita, mental kita rusak. Jaga tubuhmu ya. Ini bait Allah. Dibeli dengan darah. Ya. Hati-hati dengan tubuh. Perlu dikasih makan, perlu dijaga waktu istirahatnya, perlu dijaga. Jangan dikasih masuk nikotin, jangan dikasih masuk anggur yang memabukkan, jangan menghancurkannya dengan dosa. Tuhan menolong kita. Tuhan datang menjadi hakim. Orang muda jangan dirayu gombal ya. Gereja Tuhan jangan dirayu antikris ya. Ya. Saya belum baca habis itu, selesai 2 Tesalonika 2. Nanti saya sambung di hari Kamis, hari kenaikan. Bagaimana dia datang dengan mujizat. Jadi jangan tergiur dengan mujizat, ditipu. Setan bisa bikin mujizat, bisa. Nabi palsu bikin mujizat, bisa. Kalau tidak, orang tidak percaya.
Maka orang Kristen jangan terlalu percaya mujizat. Percaya firman, jangan mujizatnya. Kalau kita percaya firman, kita melakukan firman dengan baik, mujizat ada pada kita. Saya percaya. Setan membawa mujizat juga. Jangan kira setan tidak bisa bikin mujizat. Antikristus bikin mujizat. Baca nanti 2 Tesalonika 2 itu. Ya, dia buat mujizat begitu banyak, begitu mengherankan, sehingga orang ikut dia. Tapi satu kali bangsa Israel sadar, ternyata ini salah, terlambat. Sudah bangun bait Allah, dia duduk di sana memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Mau disembah sebagai Tuhan. Dan ini zaman penyesatan, zaman akhir, zaman sekarang ini. Saya khotbah di IPM dalam Alkitab. Hati-hati ya. Tuhan menolong kita. Yesus pergi dan Yesus datang. Hakim itu akan datang. Raja, segala raja itu akan datang. Mempelai laki-laki sorga itu akan datang. Kami merindukan itu Tuhan. Ada di langit dan bumi yang baru. Mari kita dibaharui dari hari ke hari. Dari hari ke hari. Firman itu, Roh Kudus itu menolong kita. Kelakuan kita yang tidak disukai Tuhan, buang. Apa susahnya? Nanti orang punya kuku, dipelihara sampai panjang sekali panjang. Dijadikan apa? Awas kamu. Tuhan bilang potong. Ada gunanya. Ya, marilah kita hari-hari ini berjaga. Waspada. Kembali kepada firman. Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Dengarkan jemaat yang dikasih Tuhan. Kita orang dipilih Tuhan untuk menjadi milik-Mu. Sedangkan kau tahu salahku. Bagaimana mungkin kau mengampuni semua dosaku dan mau menyelamatkan jiwaku. Tuhan tolongku, hidup nurut teladan-Mu. Ku mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagi-Mu, berjalan serta-Mu setiap hari. Mari kita berseru, Tuhan tolong. Tuhan tolongku. Haleluya. Hidup nurut. Siapa yang bisa tolong? Hidup menjadi seperti Yesus. Mau mentaati, tinggalkan dosa, tinggalkan ketidakkebenaran itu. Hidupku sekarang hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu, berjalan
berjalan sertamu, berjalan sertamu setiap hari. Haleluya. Katakan, mengapa kau memilih aku? Saudara ada di sini hari ini, dengar firman dalam bentuk pengajaran yang mendidik kita hidup dalam kebenaran. Itu tidak kebetulan. Saudara tidak kebetulan dengar ini. Saya pilih kita supaya satu hari kelak kita ada di pesta kawin anak domba. Lebih dari itu, kita menjadi mempelai wanitanya. Jangan ibadah kita Senin Kemis. Tuhan tolong. Tuhan tolongku hidup menurut teladan-Mu. Ku mau mentaati firman Allah. Hati firman-Mu hidupku sekarang. Hidupku sekarang hanya bagi-Mu. Persembahkan hidup-Mu jadi persembahan yang hidup. Berjalan serta-Mu siap hari ini Tuhan. Oh Tuhan tolong saya, Tuhan tolong. Apa yang kita butuh hari-hari ini? Roh Kudus. Roh Kudus. Siapa yang kering, siapa yang sudah haus kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Taati firman itu Tuhan. Hidup saya sekarang, bilang sama Tuhan, hanya bagi Tuhan. Bagimu berjalan beserta Tuhan. Kalau kau sakit dan Tuhan sembuhkan engkau, itu bukan untuk kamu, tapi itu untuk kau dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Kalau Tuhan memberkati engkau dengan kelimpahan materi, uang, kekayaan, itu bukan untuk engkau, tapi untuk pekerjaan Allah di akhir zaman. Siapa yang mau mempersembahkan hidupnya? Siapa yang menyadari saya adalah orang pilihan Tuhan yang dipilih karena kasih karunia? Angkat tanganmu. Pandang Yesus itu, Raja di atas segala raja. Pandang Yesus, hakim di atas segala hakim. Pandang Yesus itu, dialah mempelai yang mengasihi kita, mempelai surga. Mengapa kau memilihku untuk jadi milikmu, menjadi milikmu? Dulu aku berdosa, dulu aku hidup tidak benar, salahku. Haleluya. Bagaimana mungkin kau mengampuni semua dosaku?
dan mau selamatkan jiwaku. Tuhan, tolong saya. Ayo berseru kepada Tuhan. Hidup lurus supaya aku bisa menjadi seperti Engkau Tuhan. Ku mau mentaati firman Tuhan itu. Hidup sekarang, hidup saya, katakan sama Tuhan, hanya bagi Yesus, bagimu berjalan setiap hari bersama Tuhan. Setiap hari. Tuhan, tolong kita angkat tangan, kita menyembah Tuhan. Oh Rabasyak Alabayang Rabasaka, tolong ku hidup menurut teladan-Mu. Teladan-Mu, ku mau taat kepada-Mu Tuhan. Ku mau taati firman-Mu Tuhan. Oh Rabasyak Alabayang Rabasaka, hidupku sekarang hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Oh Rabasyak, berjalan bersama Tuhan. Siapa yang belum dipenuhi Roh Kudus? Ini ada kesempatan. Sembah Dia, mohon, muliakan Yesus. Roh Kudus akan turun memenuhi engkau. Oh Rabasyak, Rabasyak. Biar hatimu hancur, silakan. Aku rindukan itu air hidup Tuhan. Taati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagi-Mu. Bagi-Mu berjalan serta-Mu. Serta-Mu setiap hari ini. Katakan sekali lagi, berjalan serta-Mu. Berjalan serta-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk firman Allah. Terima kasih untuk Roh-Mu yang kudus. Bimbing kami Tuhan, sehingga kami berjalan setiap hari bersama Tuhan. Kami ada di zaman yang akhir, zaman yang penuh dengan penyesatan, zaman yang penuh dengan musibah, bencana alam, seperti yang Tuhan telah firmankan. Akan ada gempa di mana-mana, akan ada nabi palsu di mana-mana. Tapi orang yang bertahan sampai kesudahannya selamat. Kami tidak bisa bertahan tanpa Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan. Tuhan tolongku. Tuhan tolongku. Hidup menurut teladan-Mu. Teladan-Mu, amin. Ku mau taat Tuhan, mentaati firman Allah, taati firman-Mu.
sekarang hanya bagi Engkau Tuhan. Hidupku sekarang hanya bagi-Mu. Hanya bagi-Mu. Berjalan serta-Mu. Serta-Mu setiap hari. Angkat tangan, terimalah berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Tuhan datang kembali. Kita diberkati menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Yang terima berkat sama-sama katakan amin.